Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Dia orang syahid itu luar biasa. Allah ampuni seluruh dosanya. Tapi ada satu yang tidak diampuni. Apa itu? Illad dain, kecuali hutang. Karena hutang ini berkenaan dengan hak manusia. Belum tentu seorang itu ridha ataupun ikhlas ya untuk melunasinya. Baik. Lalu kalau hutang telah dilaksanakan, telah ditutup ataupun dilunasi, kewajiban yang ketiga sebelum harta itu difaraidkan untuk ahli waris adalah menjalankan wasiat almarhum selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariah. Jadi selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariah, dan dalam memberikan wasiat tersebut ada batasan maksimal, enggak boleh semua harta diwasiatkan. Ya. Karena batasan ini juga ditentukan ataupun disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit. Ketika itu dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana dzu malin." Saya seorang yang hartawan ya Rasulullah. Dan saya tidak meninggalkan keturunan kecuali hanya seorang anak perempuan. Bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Kemudian Rasulullah mengatakan, enggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, enggak boleh juga kata Rasulullah. Sepertiganya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah katakan apa? Ats-tsulus was-tsulusu katsir, sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Jadi ini adalah ketentuan daripada wasiat. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Lalu kalau ada yang bertanya, Ustaz, lalu untuk siapa sebenarnya wasiat itu? Boleh enggak diberikan wasiat untuk ahli waris? Ataupun wasiat itu diperuntukkan untuk kemaslahatan umat saja? Pada dasarnya wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hadis yang kita sebutkan di awal tadi, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak. Maka tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan hak mereka masing-masing dalam Al-Quran. Ada yang dapat 1/2 tadi, 1/3 dan seterusnya. Ya. Jadi untuk siapa juga sebenarnya wasiat itu? Selain ahli waris. Contoh untuk siapa? Untuk anak angkat, itu boleh diberikan wasiat. Ataupun untuk anak tiri, ini boleh diberikan wasiat. Ataupun untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tua. Ya. Misalkan seorang kakek memiliki cucu, ya. Nah, anak kakek tersebut ataupun orang tua daripada si cucu ini sudah duluan meninggal daripada kakeknya. Maka ini boleh diberikan, ya, wasiat kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tua daripada si cucu tersebut. Ya. Ataupun untuk kemaslahatan umat, untuk masjid, untuk diniyah ataupun lembaga pendidikan agama dan lain sebagainya. Dan ingat catatan bahwasanya tidak boleh diberikan 1/3 ataupun seluruh harta kecuali maksimal hanya 1/3. Oh, lalu Ustaz, kalau ada seseorang sebelum meninggal berwasiat, "Nak, kalau nanti saya meninggal, setengah daripada harta saya wakaf untuk masjid. Kasih untuk masjid." Ya. Ataupun untuk lembaga pendidikan agama, untuk dayah dan lain sebagainya. Ya. Nah, anak-anak ini kebetulan enggak keberatan. Ya. Mereka pun dalam keadaan mampu. Boleh enggak wasiat ini dilaksanakan seluruhnya ataupun setengah daripada harta daripada si pemberi wasiat itu? Boleh kalau semua ahli waris sepakat. Jadi kalau ahli waris sepakat semua enggak masalah, ini menjadi amal jariah semua. Tapi kalau ada ahli waris enggak setuju misalkan, maka batasan maksimal hanya boleh diambil adalah 1/3. Ya. Oh, lalu Ustaz, bagaimana kalau fenomena kita lihat dalam masyarakat hari ini? Seorang orang tua sebelum meninggal sudah buat surat wasiat.
Untuk anak pertama dapat item ABC, anak kedua ABC, anak ketiga ABC. Ya. Dan semua tanda tangan, setuju semua, sepakat semua. Apakah boleh ini dilakukan? Maka dalam hal ini boleh dilakukan atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Karena nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Jadi kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini boleh dijalankan. Ya. Yang menjadi permasalahan kadang-kadang, orang tua buat surat wasiat, hanya diketahui oleh seorang anak yang tinggal bersama orang tua tersebut. Anak-anak lain enggak tahu ada surat wasiat. Nah, tiba-tiba ketika meninggal dibukalah surat wasiat. Ketika dibacakan ada pembagian yang menurut ahli waris yang lain merasa tidak adil. Ya. Nyosang letak ke adik karena adik sajan mak. Maka ini bagaimana nih? Apakah wasiat ini harus tetap dijalankan? Kalau ada ahli waris yang keberatan ataupun tidak setuju, maka itu kembali kepada keumuman dalil bahwasanya tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Ya. Dikhususkan, ya, boleh kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Ya, karena ini juga banyak sering terjadi dalam masyarakat kita. Kemudian juga berkaitan dengan wasiat. Kadang-kadang ada permasalahan ketika seorang berwasiat. Ya. Nak, nyo mentuk menyemak meninggal ataupun punya ayah meninggal, rumahnya obek publo-publo apa? Jadi kalau ada orang yang berwasiat sebelum dia meninggal, misalkan, nak, ini rumah induk ini jangan jual-jual ya. Nah, ini rumah tempat kalian kumpul, ya. Rumah tempat kita bersilaturahim. Boleh enggak wasiat seperti itu? Boleh, sekali lagi atas dasar kesepakatan ahli waris. Tapi kalau ada ahli waris enggak sepakat, maka pada dasarnya wasiat ini terbatalkan. Karena seperti ini, kadang-kadang gara-gara wasiat orang tua itu jadi ribut anak-anak. Ya. Ketika seorang orang tua memberikan wasiat seperti itu, kadang-kadang ini jadi benih-benih keributan ini. Contoh misalkan, dia memiliki 4 orang anak. Ya, secara ekonomi tidak semua anak ini kan ekonominya mapan semua. Ada yang mapan, ada yang enggak mapan. Ya. Yang ekonominya kurang ataupun dia belum mapan, dia pasti minta haknya, bang. Situ kan ada rumah mama. Lun kan nah hak si Inan. Saya kan punya hak juga di situ. Ya. Saya butuh uang nih, bang. Nah, katanya. Lalu kadang-kadang ada orang yang bersikeras ya. Abangnya yang secara ekonomi mapan, dia katakan sama adiknya, "Dik, pokoknya," udah main pokoknya ini udah ngeri nih ya. Pokoknya wasiat orang tua, wasiat ayah hanji publo-publo, enggak boleh jual. Nah, ini kadang-kadang kan kita ada pihak yang dizalimi nih, ya. Secara hak dia memang ada hak di rumah tersebut. Ya. Maka boleh ini dijalankan, ya, ketika tidak ada pihak-pihak yang dizalimi. Contoh misalkan, abangnya yang mampu mengatakan, udah adik kita hitung aja rumah orang tua kita berapa bagian ataupun berapa taksirannya. Oh misalkan 400 juta. Kebetulan anaknya 4 laki-laki semua. Berarti 400 ataupun masing-masing dapat 100. Oke, abangnya yang secara ekonomi mampu tolak kepada adiknya tadi. Yang dia butuh uang, mungkin dia butuh modal ataupun dia butuh biaya untuk anaknya sekolah dan lain sebagainya, dikasih untuk adiknya. Lalu abangnya mengatakan, "Dek, tapi adik dari rumah ini enggak ada bagian lagi ya. Tapi untuk silaturahim kita tetap kumpul sama-sama." Nah, ini boleh. Sehingga ini tidak ada pihak yang dizalimi. Tetap kita berikan hak mereka. Ya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita ketahui. Jadi jangan sampai kita memakan ataupun menahan hak-hak orang lain, ya. Karena tidak sedikit ini kadang-kadang kita lihat gara-gara permasalahan ini ribut di antara ahli waris, ribut antara abang beradik, ya. Sampai-sampai karena ribut berkaitan dengan harta warisan ini, kadang-kadang ada keluar pernyataan,
Apa yang dikatakan misalkan? Nyo mati lun hana lumpum bang misalkan. Ya. Ini sampai mati saya enggak maafin abang saya karena sudah zalim padanya. Itu jangan seperti itu juga kita. Ya. Karena jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini kita mau masuk bulan suci Ramadan. Ya. Tentu yang disebut dengan bulan suci, ya, bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan amal, bulan setiap kebaikan-kebaikan itu mendapatkan kelipatan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ketika kita masuk bulan suci Ramadan ini, hati kita ini belum suci. Jangan sampai ketika masuk bulan suci Ramadan, hati kita masih dendam kepada si A, marah kepada si B dan lain sebagainya. Maka ini enggak tercapai daripada tujuan daripada puasa tersebut. Kita ketahui dan kita sering membacanya, setiap tahun ini kita baca, kita ulang-ulang. Bahwasanya di antara tujuan daripada puasa Ramadan, ya, adalah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus tahu bagaimana ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu. Jadi orang-orang yang bertakwa itu tidak hanya dia menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba Allah seperti salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Oke, secara hablum minallah memang wajib ini kita jalankan. Tapi jangan kita lupa juga bahwasanya di sana ada ketakwaan yang berkaitan dengan hablum minan nas. Hablum minan nas kita, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan keluarga, dengan tetangga dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada juga ketakwaan yang berkaitan dengan hablum minan nas, yang mana ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi Allah suruh kita bersegera menuju kepada ampunan Allah, yang mana Allah telah mempersiapkan syurga seluas langit dan bumi. Sebagaimana kita lihat hari ini luas langit dan bumi, begitu pula Allah persiapkan syurga seluas langit dan bumi. Untuk siapa Allah persiapkan syurga tersebut? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran tadi ayat 133? Lanjutan ayat 134-nya Ali Imran, Allah jelaskan ciri-cirinya, yang semua ciri-cirinya itu berkaitan dengan hablum minan nas kita, hubungan kita dengan sesama. Allah jelaskan yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang gemar membantu orang lain. Ya, dalam hal membantu ini, ya, misalkan dalam memberikan sedekah, kita bantu orang lain. Mana yang lebih afdal ketika kita memberikan sedekah kepada kerabat dekat kita daripada kita berikan kepada orang lain? Ya. Maka ini pernah ditanya oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, mana yang paling afdal ini ya Rasulullah? Lalu Rasulullah katakan apa? Berilah sedekah kepada saudaramu yang terdekat. Ya. Karena dia dapat dua pahala, dua keutamaan. Yang pertama apa? Keutamaan dia dapat pahala sedekah. Yang kedua keutamaan pahala silaturahim. Ya. Jadi jangan sampai kita putuskan tali silaturahim. Ya. Karena kadang-kadang ketika masalah konflik, masalah warisan ini, ada yang sampai putus silaturahim. Ya. Udah enggak ngomong-ngomong bertahun-tahun, sudah putus tali silaturahim, seakan-akan mereka bukan lahir dari rahim yang satu. Nauzubillah min zalik. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui juga Rasulullah mengatakan apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, masuk. Ya. Sama dengan dia buat zalim sama orang. Ya. Jadi ini ciri-ciri yang pertama, dia gemar membantu orang lain, baik dia dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang
ataupun di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang berkaitan dengan hablum minan nas, ketika dia mampu menahan amarahnya. Hana tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Dan kalau kita renungkan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang Allah wajibkan atas seorang hambanya menjadikan kita pribadi orang-orang yang mampu menahan amarah. Contoh misalkan ketika kita puasa, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang yang mengajakmu bertengkar, kalau ada orang yang mengajakmu berantem, maka katakanlah padanya, inni shaim, inni shaim. Maaf, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Maknanya apa? Kita disuruh tahan amarah. Ya. Tidak hanya puasa. Pensyariatan ibadah haji juga menuntun kita agar kita menjadi pribadi yang mampu menahan amarah. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 196, Al-Hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, enggak boleh kita berkata-kata yang kotor, ya. Enggak boleh kita berkata-kata yang enggak baik. Enggak boleh kita berjidal, bertengkar, berantem. Maknanya apa? Kita disuruh tahan amarah. Ya. Kemudian ketika Allah mensyariatkan kita untuk melakukan ibadah salat, salat tentu menuntun kita agar menjadi pribadi yang baik. Bukankah Allah berfirman, wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan amarah. Dan juga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang lain bahwasanya laisa syadidu bisur'ah. Dan bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam perkelahian. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam pergulatan. Tapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia mampu untuk membalas orang tersebut. Ini. Dan yang terakhir jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang bertakwa ini yang berkaitan dengan hablum minan nas yang perlu kita ketahui adalah wal 'afina 'anin nas. Ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Oke, misalkan hari ini ada orang yang zalimi kita, dengan diambil hak kita, kita enggak usah balas. Kita enggak usah marah. Karena ketika dia buat zalim misalkan, contoh dia mengambil tanah yang memang di sana ada hak kita, maka ini hati-hati. Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis sahihnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minal ardi shibran bighairi haqqihi. Jadi barang siapa yang mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya. Jadi dia merampas hak tanah orang lain. Jadi sejengkal saja yang dia ambil, dia rampas hak orang lain. Apa kata Rasulullah? Khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Kelak di hari akhir nanti dia akan ditenggelamkan sedalam 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Itu baru tingkat sejengkal. Ya. Apalagi sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Ya. Jadi kita enggak usah marah sama orang itu. Ketika kita dibuat zalim, lalu misalkan dia minta maaf, ya, apa harus kita lakukan? Kita maafkan dia. Ya. Kita maafkan. Pernah salah seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Berapa kali kita boleh memaafkan bawahan kita, pembantu kita, budak-budak kita? Ketika ditanya itu Rasulullah SAW diam. Diulang kedua kalinya, "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Rasulullah juga diam sampai 3 kali diulang. "Ya Rasulullah, kam na'fu an khadim?" Berapa kali kita boleh memaafkan bawahan kita, pembantu kita, budak-budak kita? Lalu apa jawaban daripada Rasulullah SAW? "A'fu anhu 70 marrah fi kulli yawm." Berikanlah maaf untuknya 70 kali setiap harinya. Subhanallah. Jadi kita ini harus ada stok maaf 70 kali, ya, dalam 1 hari, bukan 1 bulan, ya, dalam 1 hari. Logikanya misalkan, ketika kita berpikir, kira-kira ada enggak orang yang melakukan kesalahan yang sama, ya, dalam 1 hari sampai 70 kali? Ya.
Maka dalam Islam ini kita disuruh kasih maaf banyak-banyak. Itu baru tingkat dengan pembantu, baru tingkat dengan budak-budak. Apalagi yang masih ada hubungan darah dengan kita, apalagi yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Urusan dia berbuat zalim, Allah akan membalasnya. Oh, kalau dia bawa ke mahkamah nanti, ke hakim, ya. Padahal sudah tahu di situ dia nggak ada hak, tapi diolah, ya. Karena dia pintar, dia sewa pengacara pintar ngomongnya, akhirnya dia menang. Nggak apa-apa, ya. Ada Allah hakim yang maha adil nanti di hari akhir nanti. Dan ini juga Allah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, yang bukan hak, ya. Dan tidak hanya itu, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Lalu Allah menambahkan dalam ayat tersebut, Al-Baqarah 188, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim. Dengan maksud apa? Agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Jadi dia sudah tahu, tapi dia ada celah. Oh, ini kita sewa pengacara lah, yang gagah sikit, yang pintar ngomong, ya. Akhirnya di pengadilan yang namanya hakim pasti dia sesuai dengan bukti, sesuai dengan saksi kesaksian dan lain sebagainya. Oh, walaupun dia bawa saksi palsu misalkan, ketika dia disumpah dia pun bersumpah, ya, boleh jadi hakim berpegang kepada itu, ya. Maka ketika ada seseorang bersumpah dia bawa nama Allah untuk zalim sama orang lain, maka dalam makna hadis Rasulullah SAW disebutkan apa? Haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Dia bawa nama Allah untuk zalim sama orang lain. Ya. Jadi dia bawa nama Allah, sumpah di atas Quran lagi. Dia bawa nama Allah untuk buat zalim sama orang lain. Maka seperti itu. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan berkaitan dengan sumpah palsu, ini juga pernah terjadi, ataupun Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, innama ana bashar, sesungguhnya saya adalah seorang manusia biasa, kata Rasulullah. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kamu datang membawa suatu perkara untuk saya selesaikan, kata Rasulullah. Wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Lalu barangkali, kata Rasulullah, ada di antara kamu yang lebih pintar berbicara sehingga saya memenangkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu lanjutan hadis tersebut, faman qadaitu lahu min haqqi akhihi faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an ya'khudhuhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Jadi ketika dia sudah dimenangkan ataupun dimenangkan oleh Rasulullah SAW dalam perkara tersebut, maka siapa yang mendapatkan keputusan dari saya untuk memperoleh bagian dari harta saudaranya yang bukan haknya, kemudian dia memakan harta itu, maka kata Rasulullah apa? Berarti dia telah memberikan ataupun memakan sepotong api neraka, ya, yang akan dimakan setiap harinya. Karena dia sudah tahu tadi, ya. Sudah tahu di sana ada hak orang lain, ada hak saudaranya, tapi seperti tadi dia sewa pengacara sehingga oleh hakim misalkan memenangkan perkara tersebut kepada orang itu, maka secara tidak langsung dia telah memakan qit'atan minan nar, ya. Jadi dia telah memakan bagian daripada api neraka. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang perlu kita ketahui berkaitan dengan hal tersebut, sehingga kita tidak memakan dan menzalimi hak orang lain. Kalaupun kita dalam posisi dizalimi, itu lebih baik daripada kita menzalimi orang lain. Dan ketika kita dizalimi,
Kalau orang tersebut minta maaf, kita kasih maaf. Karena inilah ciri-ciri di antara hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, karena ketika kita bicara tentang masalah harta, tentu ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari akhir nanti sampai ditanya 4 macam perkara. Ini sering kita ulang-ulang. Salah satunya adalah berkaitan dengan hartanya. Dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dia belanjakan harta itu. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momen kita untuk dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita bersihkan hati kita. Kita maafkan kesalahan orang lain, ya. Kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Dan lalu kalau kita ada memakan ataupun mengambil hak orang lain, kita minta maaf. Dan kita yang haknya dizalimi, kita saling memaafkan, ya. Karena di sanalah terdapat ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa mempersiapkan hal tersebut, insyaallah tatkala kita memasuki bulan suci Ramadan, hati kita sudah bersih, ya, hati kita sudah tenang. Tentu pada hakikatnya juga kita terlepas daripada sifat hasad, sifat dendam dan lain sebagainya, sehingga setiap amal-amal yang kita bina di bulan Ramadan nantinya menjadi amalan yang makbul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang takwanya sejati, yang tidak hanya dia menjaga ketakwaan berkaitan dengan hak Allah, tapi dia juga menjaga ketakwaan yang berkaitan dengan hablum minan nas. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi